Bandung sebagai kota dengan 1000 kenangan, gemerlap kota mengenai pertumbuhannya. Terselip kisah tentang sebuah danau yang bukan hanya permukaan air, tetapi juga cermin sejarah dan perubahan. Inilah kisah Situ Aksan, dari pusat keriangan menjadi jejak yang hampir terlupakan. Banyak yang mengira Situ Aksan adalah peninggalan danau purba. Nyatanya, danau ini lahir dari dinamika pembangunan kota. Pada awal abad ke-20, pengusaha bernama Haji Mas Aksan memiliki tanah sawah di wilayah ini. Melihat peluang pembangunan Bandung, lahannya diubah menjadi Lio atau pabrik batu bata merah. Pengalihan tanah untuk batu bata menciptakan cekungan. Untuk suplai air, aliran sungai Lewilimus dialihkan ke cekungan itu. Maka lahirlah Balong Aksan, sebuah kolam buatan yang lambat laun membesar dan menjadi ekosistem baru. Era 1950 sampai 1970 adalah puncak dari kejayaan Situ Aksan, dengan pulau-pulau kecil di tengahnya yang hanya bisa dicapai perahu dayung. Ia menjadi objek wisata favorit warga Bandung. Suasananya riang, menjadi tempat sempal guyon jeung gugunjakan, bercanda dan bersenda gurau. Situ Aksan juga menjadi pusat budaya dan masyarakat Tionghoa akhir tahunan atau Pehcun di sini dengan lomba dayung dan pertunjukan. Namun, cerita manis itu mulai memudar saat kota terus berkembang. Memasuki dekade 1980-an, pembangunan perumahan dan gedung di sekitar Situ Aksan semakin masif. Apa yang tadinya hamparan air yang menyejukkan berubah menjadi hamparan rumah padat penduduk. Situ Aksan menyempit, dangkal, dan akhirnya hilang sama sekali. Transformasi dari kawasan resapan air menjadi pemukiman padat penduduk, meninggalkan dampak yang berarti dari hilangnya ketersediaan air bagi warga sekitar hingga hilangnya tempat masyarakat untuk rekreasi dan hiburan. Berikut merupakan beberapa footage atau foto tentang bagaimana keceriaan Situ Aksan pada zaman itu. Kehilangan Situ Aksan bukan sekedar kehilangan sebuah tempat wisata. Ia adalah bagian dari memori kolektif dan identitas budaya warga Bandung. Danau buatan ini memainkan peran bagi perekonomian warga sekitar dan kebutuhan masyarakat mengenai tempat persediaan air bersih dan tempat rekreasi. Kini namanya hanya tinggal sebagai toponimi Kampung Situ Aksan. Jejak fisiknya mungkin telah pupus, tetapi kisahnya mengingatkan kita pada dialog abadi antara pembangunan kota dan kelestarian ruang hijau serta sumber daya air. Situ Aksan adalah pengingat bahwa di balik wajah kota yang terus berubah selalu ada cerita tentang pilihan, kehilangan, dan pelajaran untuk masa depan. Terima kasih karena telah membersamai menyusuri jejak bersama kami. This is